saya percaya seburuk-buruknya seseorang, sehancur-hancurnya seseorang, bahkan sekeras-kerasnya hati seseorang, kalau dia berjumpa dengan kuasa Kristus dan Roh Kudus, pasti terjadi perubahan yang radikal. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 20. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu tanggal 6 Maret 2022, Minggu Sengsara kedua. Nah, tema yang dipakai oleh gereja ialah berani memberitakan Injil, dan tokoh yang dipakai sebagai pola ialah Rasul Petrus. Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Wow, mengapa Petrus sekali berkhotbah 3.000 bertobat? Karena Petrus tidak sekedar menyampaikan apa yang dia tahu, bukan sekedar pengetahuan yang dialihkan, tapi dia gunakan kuasa Allah yang begitu dahsyat. Dan saya percaya seburuk-buruknya seseorang, sehancur-hancurnya seseorang, bahkan sekeras-kerasnya hati seseorang, kalau dia berjumpa dengan kuasa Kristus dan Roh Kudus, pasti terjadi perubahan yang radikal. Ingat ketika Yesus sedang dihakimi di depan imam besar, ada seorang hamba perempuan yang tanya Petrus, apakah engkau salah satu dari mereka ini? Petrus sebegitu ketakutan, bukan? Dan dia menolak, bahkan menyangkal sampai 3 kali, saudara-saudara. Tetapi coba perhatikan saudara-saudaraku, ketika di persidangan para imam, para tua-tua, para orang Saduki, ancamannya real. Hamba perempuan itu hanya bertanya, tetapi ancaman dari para imam besar, ancaman dari para tua-tua, orang-orang Saduki itu nyata. Tetapi Petrus dengan berani dia menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan nama yang menjadi gangguan bagi orang-orang itu. Dengan kuasa manakah kamu menyembuhkan orang yang lumpuh ini? Dari manakah kuasa itu? Petrus dengan lantang berkata, dengan kuasa Yesus Kristus orang Nazaret itu. Dan dia langsung menegaskan, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini kecuali nama Yesus, dan karena nama itulah semua orang diselamatkan. Saudara-saudara, ini prinsip yang amat dahsyat kalau kita bandingkan dengan keadaan-keadaan modern yang sedang kita hadapi. Kita tahu apa yang disebut murtad, demi dan atas nama jabatan, demi dan atas nama prestise, demi dan atas nama cinta, orang bisa menolak Kristus. Keberanian macam apa yang digunakan oleh Petrus dan Yohanes untuk menyatakan kuasa Allah? Yang pertama, kuasa Roh Kudus. Yesus sendiri berjanji, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa dalam bahasa asli ada 2 istilah, yaitu exousia dan dunamis. Exousia artinya kuasa seseorang untuk mengatasi orang lain. Misalnya kuasa pemerintah yang bisa mengatur ketertiban masyarakat, kuasa polisi lalu lintas yang memelihara tertibnya lalu lintas, kuasa seorang pemimpin di kantor yang memelihara manajemen kantor itu namanya exousia. Bahkan kuasa untuk menghancurkan orang lain, itu juga exousia yang dipakai oleh Kaisar, oleh Pilatus, oleh Herodes. Tapi ada satu istilah lain yang disebut juga kuasa, yaitu dunamis.
itu kata dunamis kemudian muncul yang disebut dinamit yang meledak. Saudara perhatikan mobil kita, semahal apapun jenis mobil itu, sekalipun bahan bakarnya penuh di mobil itu, tetapi kalau tidak ada aki, maka mobil itu tidak bisa dijalankan. Nah, aki dalam mobil itu ibaratnya kuasa yang ada pada seseorang yang menggerakkan dari dalam, dan kemudian dengan kuasa dan keberanian yang hebat itulah dia nyatakan kebenaran di tengah-tengah ancaman macam apapun. Karena itu saudara-saudaraku, nama ini berkuasa sejak dulu sampai hari ini tidak pernah berubah. Tetapi berani berkata Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Petrus yang pernah takut di depan seorang hamba wanita itu, sekarang dia memiliki kuasa untuk sampaikan kebenaran dalam situasi yang sangat mengenaskan, ancaman maut, tetapi dia tetap berdiri teguh untuk menyampaikan kebenaran. Kedua ialah Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dalam Roma 1 ayat 16, aku tidak malu memberitakan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil itu apa, saudara-saudaraku? Firman Allah. Firman Allah itu siapa? Allah sendiri. Firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus Kristus, kuasa yang begitu hebat. Firman Allah tidak boleh dikurung di dalam geto-geto kita, tidak boleh dikurung dalam ruang-ruang ibadah kita. Firman Allah tidak boleh dikungkung menjadi milik pribadi kita. Tapi firman Allah itu kebenaran yang membebaskan. Firman Allah itu kuasa yang menyembuhkan. Firman Allah itu kasih yang memulihkan. Dan karena itu semua orang layak menerima firman Allah. Itulah Injil kekuatan Allah yang membuat murid-murid begitu berani dan begitu meyakini betapa dahsyatnya pengaruh itu. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang membuat murid-murid itu berani? Yesus sebelum naik ke surga dia berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada garansi, ada jaminan. Ya, mereka berani melakukan sesuatu karena garantinya clear. Garantinya tidak kadaluarsa. Garantinya tidak mengalami inflasi. Karena garantinya kuasa di sorga dan di bumi. Itu tiga prinsip yang membuat Petrus dan Yohanes begitu berani di tengah-tengah ancaman yang amat serius. Sekarang kita perhatikan bagian berikutnya, ialah berita macam apakah yang membuat orang bungkam. Yang pertama, ada seorang pria yang lumpuhnya usianya sudah 40 tahun. Dan setiap hari dia duduk di gerbang bait Allah. Nanti baca pasal 3 Kisah Para Rasul. Dan dia selalu meminta persembahan dari orang yang masuk bait Allah. Dan ketika Rasul Petrus dan kawan-kawannya masuk ke bait Allah, dia minta sedekah. Lalu Petrus bilang, kami tidak punya emas dan perak pada kami, tapi kami punya satu nama, yaitu Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Dan orang itu menjadi sembuh, bisa berjalan. Itu yang disebut sebagai saksi. Saksi dalam bahasa Inggris ada dua istilah, yaitu witness dan evidence. Witness itu menyaksikan. Witness itu bersaksi melalui ucapan mulut kita. Tetapi evidence itu bukti. Ya. Jadi kalau di pengadilan-pengadilan,
hakim selalu tanya pengacara atau jaksa meminta bukti. Minimal 2 bukti cukup untuk meyakinkan sebuah kesaksian. Kesaksian datang dari orang-orang yang melihat dengan matanya, orang-orang yang mendengar langsung dengan telinganya, tetapi itu tidak cukup. Harus ada bukti fisik. Nah, Rasul Petrus berkata, kami tidak hanya explanation, kami tidak hanya menyaksikan Kristus yang kamu salibkan itu, tetapi kami adalah evidence, kami adalah bukti bahwa kami beritakan Kristus yang hidup. Ini bicara apa, saudara-saudaraku? Bicara tentang ucapan yang sejalan dengan tindakan. Apa yang engkau ucapkan itu yang kamu lakukan, dan apa yang kamu lakukan itu yang kamu ucapkan. Dengan perkataan lain, keteladanan hidup tentang Kristus menjadi bukti yang nyata bahwa kesaksian melalui mulut itu dapat dipercaya. Dalam dunia pengadilan ada satu istilah yang menarik dalam bahasa Latin. Saya nggak hafal bahasa Latin itu, tapi bahasa Indonesianya bilang begini: bukti harus lebih terang dari cahaya. Wow, cahaya itu udah terang, cahaya matahari. Tapi bukti untuk meyakinkan sesuatu perlu lebih terang dari cahaya. Nah, pria yang disembuhkan di depan bait Allah, dia adalah bukti yang nyata, yang terang tentang kuasa Allah. Yang kedua, saudara-saudaraku, siapakah yang melakukan mujizat-mujizat ini? Ayat berikutnya berkata, mereka orang-orang biasa. Petrus dan Yohanes orang biasa yang tidak terpelajar dibandingkan dengan imam besar Kayafas, imam besar Hanas, Yohanes, Alexander, dan para tua-tua dan orang-orang Saduki yang terus belajar tentang prinsip-prinsip kebenaran mereka, punya pendidikan yang cukup memadai dibandingkan dengan Petrus dan Yohanes yang ditemukan di pinggir danau yang hanya mengurusi ikan dan jala, dan itu membuat keheranan yang hebat, saudara-saudaraku. Sekalipun mereka orang-orang biasa, tapi mereka punya kuasa yang luar biasa. Dunia melihat mereka biasa-biasa, tapi Allah memakai mereka sangat luar biasa. Karena itu pesan ilahi buat kita dalam minggu sengsara kedua ini ialah, biarlah kita orang-orang biasa menjadi keheranan bagi orang lain. Orang heran bukan karena pengetahuan Alkitab kita, bukan karena kemampuan berdoa kita, bukan orang heran bukan karena potongan rambut kita, karena baju kita, karena mobil kita, tapi biarlah orang heran karena ada sebuah kuasa yang tidak kelihatan tapi nyata membuat orang lain sembuh dan mengalami kedahsyatan kasih karunia Allah. Dan itu sekaligus membungkamkan persidangan itu, membungkamkan orang-orang cerdik pandai, tidak punya alasan apapun untuk bisa menghakimi mereka. Yang terakhir, saudara-saudara, dalam praktek hidup sehari-hari, mari kita jujur mengevaluasi. Pernahkah kita takut memberitakan kebenaran ini? Pernah nggak kita takut mengucapkan nama yang satu ini, nama Kristus ini? Pernah nggak kita takut kehilangan jabatan, kehilangan pangkat, golongan, kedudukan, harta, kekayaan gara-gara nama yang satu ini? Kalau Anda pernah mengalami itu, hari ini kita datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Karena mungkin Anda orang biasa, tapi Tuhan kasih kuasa yang luar biasa. Penginjil terkenal dari Amerika namanya Marilyn Hickey, suatu kali diwawancarai oleh televisi nasional Pakistan. Dan kita tahu Pakistan itu bukan negara mayoritas Islam, tapi itu negara Islam.
Dan pewawancara televisi Pakistan itu bertanya kepada Marilyn Hickey di studionya, "Dr. Marilyn, saya mendengar Anda berkeliling dunia dan melakukan begitu banyak pelayanan dan selalu menyebut nama Yesus Kristus. Kenapa Anda tidak pernah sekali-sekali menggunakan nama-nama lain? Seperti misalnya nama Nabi Muhammad, nama Konghucu, nama Siddhartha Gautama, ya, atau nama-nama lain, atau nama Buddha." Saudara, itu pertanyaan yang paling serius karena ditanyakan di tengah-tengah sebuah negara yang tidak seiman dengan Marilyn Hickey. Nah, tiba-tiba ada iklan sehingga reporternya bilang, "Kita akan segera kembali setelah mendengar pesan-pesan berikut." Disitulah Marilyn Hickey berdoa minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus dia jawab di tengah keadaan semacam itu? Nah, setelah iklan selesai, reporternya tanya ulang, "Apa yang menyebabkan? Kenapa Anda tidak menggunakan nama-nama yang lain? Kenapa Anda hanya menggunakan nama Yesus Kristus dalam pelayananmu?" Lalu Marilyn Hickey dengan hikmat yang Tuhan berikan hari itu, dia berkata, "Sejak saya bayi sampai menjadi dewasa sekarang, saya mengenal betul siapa Yesus. Saya diajari tentang karakternya, keteladanan, hidupnya, dan dalam pelayanan saya dan rumah tangga saya, Yesus itu tidak pernah mengecewakan saya. Dia selalu hadir dan menjawab kebutuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang kritis semacam apapun, dia tetap Allah yang hidup. Itulah sebabnya saya tidak punya kesempatan yang lain untuk menggunakan nama-nama lain, karena saya tidak punya pengalaman langsung dengan mereka." Dari jawaban ini memberi kita dua pesan moral. Yang pertama, hikmat untuk tetap menyebut nama Kristus dalam situasi apapun. Tapi yang kedua, hikmat dia tidak melecehkan, tidak menghakimi, atau tidak membuli pihak-pihak lain. Dari situlah saudara-saudaraku, saya belajar untuk terus menyampaikan kebenaran dalam keadaan apapun, tanpa membuli atau menghina kepercayaan orang lain. Ingat, bagian kita menyampaikan kebenaran, bagian kita terima kuasa Roh Kudus, bagian kita yakini Injil sebagai kekuatan Allah, bagian kita pegang teguh garansi dari Allah, "Aku menyertai kamu," dan kita terus menyampaikan itu. Bagian Tuhan ialah Roh Kudus menolong orang untuk mengambil keputusan percaya atau tidak. Karena itu saudara-saudaraku, hari ini saya encourage kita, jangan takut beritakan nama Kristus dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, dalam situasi apapun. Apakah Anda seorang pegawai negeri, pegawai swasta, sopir angkot, sopir Grab, sopir Gojek, ya, Anda seorang ibu rumah tangga, apapun namanya, predikat kita sebagai pengikut Kristus itu baru nyata ketika nama itu kita tidak sembunyikan, tapi kita menyaksikannya. Karena itu, marilah terima dunamis itu. Jadilah saksi yang tidak sekedar mengucapkan dari kata-kata kita, tapi hidup kita menjadi bukti. Rasul Petrus berkata, "Kami tidak hanya memberitakan Kristus yang disalibkan itu, tapi kami adalah bukti bahwa Kristus yang disalibkan itu hidup dan berkuasa." Tuhan Yesus memberkati jemaat, Tuhan Yesus memberkati kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh berani menyampaikan kebenaran. Haleluya, haleluya. Amin.